Ada. Ibu deh, jolok ya. Jolok. Nah. Matikan doa ikhwan. Coba bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tidak semangat di belakang. Tanda-tanda imami di belakang Pak Di. Biasa yang tidak semangat menjawab salam, cepat tong itu diantar ke kuburan. Ya supaya diberikan semua umur panjang. Kita ulangi paling sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kentara berapa malangan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita niatkan pahalanya, kita kirimkan kepada ibunda almarhumah Ibu Kati binti Pallara ila hasihinnya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan dengan sama-sama membacakan keberkahan pertemuan malam ini dengan sama-sama membaca salawat Jibril. Semoga kita semua sebelum berpulang ke rahmatullah, insyaallah bisa langsung sampai di Raudah, langsung mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Enaknya perasaan. Dimulai pembahasannya dari hadis Nabi. Kun fid dunya ka'annaka garib. Kita di dunia ini seperti perumpamaan seorang musafir. Tempat singgah di memang. Tena jana sallo. Cinampe jiki indri. Kau kira hidup di dunia lama? Kalla, tidak. Berapa lama tinggal di dunia? Sebentar. Makanya kalau mau jujur, dipikir-pikir, baru saja umur tak muda. Sekarang sudah tua mati. Semua orang yang sudah tua tinggal menunggu gili. Bagi-bagi yang sudah tua.
putihnya janggut, putihnya rambut, putihnya bulu kumis. Tanda-tanda kain kapan semakin dekat untuk dibungkuskan pada tubuh. Karena itulah berganti malam waqtilafil laili wan nahar. Berganti malam dengan siang, la'ayatin, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah liulil albab, kepada mereka yang punya akal. Siapa yang punya akal? Dijawab lagi oleh Nabi. Orang yang cerdas adalah mereka yang tidak lupa persiapan bekal menuju kuburannya. Cerdas maki itu. Kalau dunia dikejar Pak Ibu, maka seperti perumpamaan mengejar bayangan. Engkau berlari mengejar bayanganmu, maka bayangan juga berlari. Engkau berjalan mengejar bayanganmu, bayanganmu juga berjalan. Dan sampai akhirnya tiba. Waja'at zakratul maut, akan tiba peristiwa yang disebut dengan zakratul maut. Siapa yang mau duluan? Kakak bayar jelas. Tidak namamu Nabi bilang itu musana. Siapa mau duluan? Curiga kayak ini memang nabompe mainnya. Tidak apa-apa ji kalau tidak mau duluan, saya apa di belakang. Tidak ada di masalah siapapun duluan. Tidak ada masalah berapapun umur tak. Yang pasti semua kita akan lewati peristiwa tatkala Allah berikan gambaran dalam Al-Quran. Tatanazzalu alaihimul malaika, sebelum dicabut ruhnya almarhumah Ibu Kati, maka turunlah malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk memberikan informasi, berita lampari almarhum sebelum dicabut nyawanya. Malaikat dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah. Dibisikkan yang pertama poinnya supaya bersiap diri sebelum kematiannya tiba. Allah takhafu, janganlah bersedih. Allah tahafu, jangan takut wahai calon yang akan dicabut nyawanya. Yakimal lagi. Kalau sakara kak nanti ada juga malaikat ansar. Allah tahafu, ya kau laki mati. Apa kau takutkan mati? Nah itu bekalmu banyaknya yang akan kau bawa. Apa yang mau ditakutkan mati? Nah rajinnya untuk sambayang. Tidak pernah ji alfa baca Al-Quran setiap hari. Apa kau takutkan mati? Tidak ada jutaan sama orang. Ada bersama. Jangan tahu jangan korong-korong untuk apa takutkan mati. Dibisikkan yang pertama, Allah takhafu, jangan takut mati. Nah orang yang takut mati, nyatonjan turiatinna, orang yang tidak punya banyak bekal. Jika matonjin itu perjalanan linua, puna eroki berangkat dari Makassar ke Palu, puna nia ruang ATM, masing-masing sudah terisi, contoh 10 juta, 2 ATM. Maka tidak perlu bawa bantal, tidak perlu bawa kasur, tidak perlu bawa handuk dan sebagainya. Banyak hotel bisa ditempati istirahat. Itu kalau banyak modal. Betul. Mau apa makan bisa singgah di warung, pilih maki. Puna ada teman tak pilih lagi singgah rumah teman tak sebagai gorak ya. Tapi kalau ada orang mau berangkat dari Makassar ke Palu, 5 ATM-nya tapi tidak ada isinya, balas. Nah bayang kami ngikirkan Anda senampiannya. Di mana kau sebentar istirahat ini? Bagaimana kau tidak takut? Engkau tahu persiapanmu menuju ke satu tujuan. Engkau tidak memiliki bekal, tapi punajai bekal, tidak perlu takut. Begitu perumpamaannya. Disambung kembali ayatnya. Wala tahzan, janganlah bersedih.
Hei Ibu Kati, jangan bersedih. Cucumu sudah pintar semua membaca Al-Quran, jangan bersedih. Setiap kali cucumu baca Al-Quran mengalir pahala untukmu, jangan bersedih. Setiap kali anakmu pergi ke masjid dapat tonggih pahala, jangan bersedih. Tuh, dibisikkan, jangan bersedih. Maka dalam penjelasan hadis dari Nabi disampaikan kembali ketika yang akan meninggal itu dicabut ruhnya orang baik seperti misalnya almarhumah, maka turun malaikat yang berpakaian serba putih, harum semerbak mewangi, dan ia pun membawa kain kafan min nur dari cahaya. Dia duduk di sampingnya almarhumah sebelum dicabut nyawanya. Lalu kemudian berkata, alangkah beruntungmu wahai anak cucu Adam. Sebentar lagi engkau akan kembali menghadap kepada Rabbmu. Engkau beruntung karena engkau telah menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Akan tetapi punna anjo eroka dijemput totena memang muna baji persiapanna. Sambayanna tena tommo na baji. Lampas ingat sambayan Jumat, mohon maaf. Naik pi bakato baya masih tinggal di luar. Antama piri masih ke kariwatun nalek barikama. Selesai. Jadi ungkapan ataban rini. Pak Ibu, tidak apa-apa saya sampaikan, kan tugas tak saling mengingatkan. Anjo puna jumaki, jangan tinggal di luar. Karena rukun itu ada di masjid mendengarkan khatib khutbah di atas mimbar. Kapuna pantaran mempu, apalagi mempu pantaran sambil sipana. Sebaiknya sembah lorok maki. Apa yang didapat? Tapi lihat maki. Umumnya bukan anak muda yang di luar, tapi orang tua kasih. La ilaha illallah. Apa mau didapat? Nah rukun itu kita masuk di dalam sebelum khatib naik di atas mimbar. Tugas tak hanya menyampaikan. Mau kita terima silakan, tidak mau urusan masing-masing. Kalau yang meninggal bukan orang yang saleh, mereka yang menyanyiakan kesempatan hidupnya, maka riwatunna mu'anja sakara, sebelum dicabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaikat, turunlah malaikat-malaikat pula di sampingnya berpakaian hitam, busuk luar biasa, tidak pernah bisa kita mampu rasakan baunya. Lalu ia membawa kain kafan yang gelap hitam. Dia ada di sampingnya. Almarhum ini waktunya ada cabut nyawanya berpakaian serba putih pasti. Ada di sampingnya. Pelan namun pasti kematiannya pun akan tiba dengan tenang. Dengan zikir afdalul zikri la ilaha illallah. Man kala akhirul kalam la ilaha illallah, siapa yang mampu ucapkan la ilaha illallah pada saat zakratul maut, dahalal jannah, dipastikan tiketnya masuk ke taman-taman surga di dalam tahap pertama dalam kuburannya, dan insya Allah di padang mahsyar dimudahkan untuk melewati titian siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat lagi dulu. Sallallahu ala Muhammad. Tambah suaranya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jemaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa mengambil pelajaran. Wa kafa bil maut wa'ida. Cukuplah kematian yang menjadi nasihat. Setelah dicabut nyawanya, malaikat pun membawa ke atas di pintu langit pertama, ditanya oleh malaikat yang lain. Wahai malaikat rahmah, pengantar jenazah, pengantar ruh, apakah engkau sudah diperintahkan oleh Allah untuk mencabut hamba Allah? Kata malaikat yang mengantar ruh ini, betul. Dia sudah dipanggil untuk menghadap. Bawalah ia sebagai hamba Allah yang beruntung. Tidak beberapa waktu kemudian terdapat dalam kisah Al-Quran
Juga terdapat dalam penjelasan Nabi, ruh itu pun dipersilahkan untuk turun kembali di sampingnya jenazah. Di saat ruhnya berada di samping jasadnya, saat itulah kita akan punya kewajiban setelah meninggal orang tua, meninggal keluarga, tutup matanya dengan sempurna. Bagaimana caranya menutup mata orang yang sudah baru saja meninggal? Gampang cara membacanya. Ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Saat kami masih mondok di pesantren Mangkoso, guru tak sampaikan, wajib kalian semua anak-anakku hafal. Jangan sampai tiba-tiba ada telepon dari keluarga ta bahwa meninggal nenek tak, keluarga ta. Pulanglah dengan baca doa ini. Boleh tidak kubacakan? Semangat kita, boleh tidak? Tapi jujur ki dulu, setelah aku bacakan, jujur ki ibu-ibu, mau praktekkan dulu di mata anak suami tak? Atau suami tak praktekkan di mata tak? Langsung di sana. Baik, dibacakan doanya. Telapak tangan disimpan di atas wajahnya, khusus pas di biji matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir, ya Allah, ampunkanlah, sebutkan namanya. Siapa namanya suami tak, Bu? Contoh. Rawan. Atau Pak, contoh Pak, siapa namanya yang korang-korang istrinya, siapa namanya? Disambung lagi. Sebutkan namanya almarhumah Kati binti Pannara. Contoh. Warfa' darajat fil mahdiin. Angkatlah derajatnya di tempat yang engkau sungguh muliakan ya Allah. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ampunkan dosa kami, khususnya dosa kembali orang tua kami ya Allah. Wafsah lahu fi kabri, luaskan kuburannya ya Allah. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya Allah. Silakan sambung. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Usap kedua matanya, tertutup dengan sempurna. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya, jelas tuntunannya. Akhirnya setelah ditutup mata, berbondong-bondong keluarga datang. Bahkan di perumahan kompleks diumumkan di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua tetangga, semua jemaah langsung kaget. Ya Allah, begitu cepat engkau mengambil hamba-Mu. Kenapa orang kaget dan orang merasa kehilangan? Karena yang meninggal itu adalah orang yang baik sifatnya. Ulangi, orang baik sifat. Kalau baik sifat itu kaget ke orang kalau meninggal. Tidak kaget ke orang kalau meninggal sekalipun rajin salat berjamaah, tapi tidak baik sifatnya. Betul tidak? Kadang orang itu lupa dirinya. Baik sifatnya. Halo, lama jasifah. Tidak kaget ya orang. Tapi kalau baik sifatnya, langsung ya orang, ya Allah, begitu cepat engkau ambil ya Allah. Tapi kalau yang meninggal itu orang banyak bombe, nah, mohon maaf. Diumumkan di masjid, tetangganya bilang, weh meninggal ki bombe. Maka bombe langsung bilang pasami. Jadi baikin, tidak ada yang punya bombe di sini. Tidak apa-apa Ji, kalau ada bom beta sebentar, tips supaya baku baik sama bom beta gampang. Kan setelah takziah ada kue sebentar di wangi. Ada kok. Sebentar kue tak jangkit makan nih. Langsung dibilang, mau bawakan bom beku ini. Bawa mi pergi di depan rumahnya bom beta. Ketuk pintu rumahnya, pagarnya dulu, baru ketuk begini kue tak. Assalamualaikum bom beta. Paling pembenta bilang waalaikumsalam lah jalla. Berbondong-bondong keluarga akan datang untuk melayang. Mereka semua datang tanpa misalnya merasa apapun pekerjaannya dia akan tinggalkan. Apapun kesibukannya dia akan sempatkan.
Bagaimanapun halangannya, dia akan usahakan. Karena yang meninggal itu adalah orang baik. Ibu desa, mohon maaf kalau meninggal ke bunda. Banyak sekali orang datang. Tapi jangan pakai dulu dia. Sudah semua pindah di belakang. Wah, jangkit belum marah. Kalau orang selalu marah itu cuma tongi langsung. Pasti banyak orang datang. Kenapa? Karena yang meninggal adalah orang baik. Nasami itu. Tentara itu kalau orang baik. Pasti banyak orang sedih. Tibalah waktunya, semua akan kita akhiri. Orang tua akan dimandikan. Setelah dimandikan akan dibungkus dengan kain kapan. Dan setelah dibungkus kain kapan akan disolat paralukan kalau ada yang mau. Kalaupun tidak, yang pasti tetap disolat jenazahkan di masjid ataupun di rumah. Alhamdulillah. Setelah dimandikan dan dikafani almarhumah Ibunda Kati, maka pada saat itulah berlaku kembali Nabi sampaikan, wa in kanat salihan, kalau yang meninggal itu adalah orang yang saleh seperti almarhumah, maka sebelum diangkat jasadnya, ruhnya berkata kepada keluarga, qaddimuni, apa artinya? Antara makodong, antara matetrek kodong. Pisah dulu, pisah. Sini kan. Sini kan. Botak. Sini kan. Tenang dulu botak. Ya. Aman? Pokoknya aman. Ada jagung? Ya, aman itu. Ulangi. Maka ruhnya pun digambarkan dalam hadis sahih. Qaddimuni, antarma secepatnya ke kuburanku. Qaddimuni, setelah dikubur, Kak, saya tahu semua akan pulang meninggalkanku. Qaddimuni, wahai anak-anakku, ingatlah bahwa kematian ini pun akan datang kepadamu. Maka sebelum engkau menyesal, maka lihatlah apa yang terjadi kepadaku. Masya Allah. Lalu disambung kembali, wa in kanat ghairu salihan, tapi kalau yang meninggal itu bukan orang yang saleh, maka ruhnya pun berteriak, tapi teriakannya amat memilukan dan amat sangat menakutkan. Diberikan gambaran sebagaimana gambaran nabi-nabi yang disampaikan dari Nabi. Maka ruhnya pun berkata dengan sangat lantang, ya wailaha, aina tazhabu biha, wahai keluargaku, aku kudu ngerang lampari kuburan aku don aku. Pasaman rinni mantang, jangan kau bawa ke kuburan aku kudu. Aja muti kalau ka di kuburan ngede nasabak liwa petan nak ketudu. Nja muti wak ketudu nasabak mega ni caci-caci ketudu. Jangan kau bawa ke tempat itu karena sendiri dia kodong jangan. Yasma'u sautaha ala kulli syai. Didengarkanlah jeritan kematian ini. Jeritan memilukan dari ruhnya yang baru saja meninggal. Seluruh makhluk Allah mendengar, illal insan, kecuali manusia. Allah tidak perdengarkan semua. Lau yasmaul insan la sa'i, karena kalau didengarki la sa'i, maka pingsanlah semua orang yang ada di kampung kalau kita dengarkan jeritannya. Na'udzubillah min salim. Kita sama-sama istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sebelum disambung, tidak mengantuk Jaki? Jaki mengantuk nih, karena kalau mengantuk itu pengalaman ini sebut apa? Siapa yang mengantuk saat ceramah takziah berlangsung, bisa dipastikan bahwa kalau ada meninggal di antara jemaah yang mengantuk itu dulu. Ini ada panggilanku, turun lagi dipanggil takziah, bilang Kak, siapa yang menanggal? Nah baru kata takziah, dia bilang itu yang mengantuk pas di depan Ustaz.
Ulangi sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jenazahnya almarhum pun diangkat. Jenazah kita pun akan diangkat. Karena setelah dimandikan, tidak ada orang yang sudi menyimpan jasadnya di dalam rumah. Melainkan mesti cepat diantar. Perjalanan kemudian dibahas sampai di parkiran kuburan. Ketika jenazah sudah berada di area parkiran kuburan, maka berlakulah kembali ketentuan sebagaimana dalam kitab disampaikan. Innal kabra yunadi kulla yaum hamsa marrat. Sungguh kuburan di mana kita semua mengantar almarhumah menunggu kita dan memanggil kita setiap hari sebanyak 5 kali, Bu. 5 kali kita panggil itu. Perlahan-lahan kita bawa jenazah dan pengantar masuk di dalam area kuburan. Maka pada saat itulah kita pun mengucapkan ucapan yang pertama, Assalamu alayka ya ahlal. Itu yang paling umum kita baca. Juga boleh Assalamu alayka ya ahlal diyar. Cukup bisa. Apakah meninggal itu pun bisa tahu dan bisa kenal siapa yang datang? Betul. Dia tahu siapa yang datang dan mengenali siapa-siapa yang hadir. Cuma tidak didengar balasannya. Tidak jina balas langsung dengan berkata, Waalaikumsalam, wahai cucuku. Tidak. Tapi kita harus mengucapkan salam. Karena yang meninggal itu hakikatnya hanya jasad. Almarhum orang tuaku, yang meninggal itu jasadnya. Ruhnya tidak meninggal. Makanya setiap tahajud kurasa ada di depanku, senyum-senyum. Setiap saya baca talbiyah ada di depanku senyum-senyum. Karena ruh itu tidak pernah yang meninggal itu hanya jasadnya. Termasuk kakak pupudong yang sudah tiada. Yang meninggal itu hanya jasadnya. Makanya di saat kita duduk-duduk zikir, mengingat, maka tiba-tiba ada di depan kita itu tersenyum. Karena memang dekat gitu dengan kita, keluarganya semua. Pada saat pelan-pelan kita masuk di area kuburan, tolong jangan engkau bangunkan orang tidur itu. Bagaimana caranya supaya tidak terbangun mereka? Kata ulama salaf dan perlakuan ulama salaf dulu, puna lampai nger encini kuburan maka kaki sandalnya. Karena ia tahu dari penyampaian Rasulullah bahwa orang yang sudah meninggal itu pendengarannya lebih tajam dibandingkan orang yang masih hidup. Itulah sebabnya tidak boleh langkah-langkah kuburan orang. Jangan ya ikutilah bagaimanalah kondisi jenazah, bagaimanalah kondisi kuburan, ikuti. Jangan kodo langkah-langkah. Apalagi jangki meludah dan buang ingus. Jangan sampai dilangkai, nah yang tidur itu dibawa, nah dia langsung bilang bombe kule ba ini. Jangki. Pelan namun pasti jenazahnya almarhumah semakin dekat dengan liang lahatnya. Maka kuburan pun berkata kepada almarhumah juga pengantarnya, Ana baitul wahidah, wahai almarhumah dan pengantarnya, lihatlah akhirnya engkau akan berada di tempat ini. Sungguh saya adalah tempat yang di mana engkau sendiri di tempat ini dan tidak ada yang mau menemani setelah dimasukkan dalam kuburan. Betul tidak? Ibu-ibu di belakang tolong jujur. Kalau lebih dulu meninggal suami tak, Bu, mau kita temani di atas kuburannya setelah dikubur? Coba kompak Ki jawab Ki supaya semangat lanjutkan ceramahnya. Mau Ki atau tidak? Satu kali Bi, suara tak kasih naik semua supaya dengar suami tak, suara bapak-bapak semua. Mau Ki atau tidak? Dengar kami itu semua, Pak. Ada lalu di belakang tak begini suara. Tidak. Ngapa ya? Pertanyaan yang sama Pak. Balas Ki Padi. Kalau lebih dulu meninggal istri tak Pak, mata kiri atau mata kanan tak yang menangis? Biasanya mata kanan menangis tapi mata kiri nama orang mau.
Kenapa begitu Ustaz? Ya, memang begitu laki-laki. Ustaz kah? Sama aja. Deh marah. Ana baitul wahidah, saya adalah tempat di mana engkau akan dibaringkan sendiri di tempat ini. Namun almarhumah berkata kepada kuburannya, kuburan, sebentar setelah dimasukkan ke dalam tempat itu, saya tidak sendiri. Karena di saat dulu saya hidup, saya rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya kuburan berkata, kalau engkau ingin berada di tempat ini tidak sendiri, fa'aksiru qiraatil Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Baca maki Al-Qur'an kalau mau. Baca maki. Tapi tidak boleh orang dipaksa mau. Jangan sampai sibuk sekali sehingga tidak bisa baca Al-Qur'an. Sibuk makin terus. Bacalah Al-Qur'an. Makanya nih almarhum Nenek Kati bersyukur keadaan cucunya yang sekolah di pesantren. Kalaupun kita sangat susah baca Al-Quran Pak Ibu, saya di mana-mana sampaikan jemaah, simpan anak tak. Tapi kalau sudah besar nih semua, berwasiatlah kepada anak tak supaya ada cucu tak disimpan di pesantren. Demi Allah, itu kalau cucu membaca Al-Quran, siapa yang dapat pahala? Cucu baca Al-Quran, dapat pahala ayah dan ibunya. Dapat tongi pahala nenek dari jalur ibu, dapat tongi pahala nenek dari jalur bapak. Kalau menantu dapat juga pahala mertua, ibu mertua, bapak mertua, nenek mertua dari bapak dan dari ibu. Itu. Makanya jangan sia-siakan ini bekal kalau supaya kita sadar. Simpan anak di pesantren. Biar satu mau. Saya jadi saksi Pak Ibu. Selama 7 tahun mondok di pesantren Mangkoso itu tidak pernah lepas baca Al-Quran. Wajib memang. Guru tak memang wajibkan kita baca Al-Quran. Baru saya paham, oh ternyata ini kita baca Al-Quran, orang tua tak, nenek tak semua yang dapat berkahnya. Alhamdulillah. Dan menjadi kebiasaan. Di kantor, mohon maaf, sebelum ataukah setelah salat duha, mesti baca Al-Quran. Kalau mau lagi spesial, kalau mau lagi lebih bagus, untuk anak tak, baca surah Al-Waqiah. Supaya anak tak bagus semua rezekinya. Insya Allah. Saya tidak bahas gitu semua karena tersendiri materinya. Cukup baca Al-Quran secara umum. Walaupun satu ayat minimal. Kalau bahas satu ayat praktekkan tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya sudah ditutup. Sadaqallahul azim. Jangan ngapa. Mau ngaji kisah satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tutup mi. Sadaqallahul azim. Nah karena malaikat laku tu. Yang kedua, kuburan memanggil kita semua dengan kalimat ana baitul zulumat. Saya adalah tempat yang paling gelap, wahai almarhumah Ibu Kati dan pengantar. Lihat, saya adalah tempat yang sangat gelap. Ya Allah ya Rabbi. Tempat yang paling gelap, kuburan. Naik di hutanga, poso tantu singkam apa. Padahal tidak lama ji. Kalau di kuburan, bagaimana itu kira-kira Pak Ibu? Tinggal di situ. Gelap. Tapi almarhumah ruhnya menjawab, kuburan. Betul engkau adalah tempat yang gelap bagi mereka yang tidak mengamalkan qiyamul lail. Tapi waktu hidup kak wahai kuburan, saya selalu salat tahajud. Maka sebentar kuburanku tidak akan pernah gelap. Maka kuburan pun berkata, alangkah beruntungmu, kuburanmu akan terang benderang dengan salat tahajudmu. Makanya Pak Ibu, ayo bangun ke salat tahajud. Salat apa? Salat tahajud. Minimal 2 rakaat. Bangun salat tahajud. Minimal 2 rakaat. Jam berapa Ustaz salat tahajud? Yang penting sudah mati tidur Isya, sudah bisa. Tapi yang paling abdal sepertiga malam. Kira-kira mulai jam 1. Demi Allah kalau Ustaz Ansar itu umumnya jam 4. Karena setelah salat tahajud, sikir-sikir mami sampai subuh. Jadi kalau mau bagus jam 4.
Kalau mau, tapi tergantung yang mana yang paling enak. Kenapa mesti dengan salat tahajud? Keistimewaan salah satu di dalamnya orang yang salat tahajud, Allah sendiri yang menyampaikan dalam hadis kursi bahwa ketika tengah malam itu tiba, Allah bangunkan hambanya. Adakah di antara hambaku seorang ayah yang memintakan supaya anak-anaknya dibukakan pintu rezekinya? Bangunlah minta kepadaku supaya aku bukakan pintu-pintu rezeki anak-anakmu. Bangunlah, bangunlah, bangunlah. Adakah di antara ibu yang ingin mendoakan anak-anaknya supaya dapat jodoh, dapat menantu yang saleh dan salehah? Bangunlah, akan kuberikan untukmu. Bangunlah, bangunlah. Memang salat tahajud itu ada orang yang bilang berat, ada juga bilang tergantung jika kebiasaan. Tapi kalau kuliah ini wajah tak semua orang ahli tahajud ini semua bercahaya semua oleh Allah. Apalagi pas yang dibawa dalam lampu. Yang gelap katina tumpu. Bagi salat tahajud. Setelah salat tahajud doakan yang pertama. Setelah salat tahajud jangan lupa yang pertama doakan kedua orang tua tak, juga kedua mertua. Selalu saya sampaikan ini. Kedua mertua tak juga doakan. Ya Allah, ampunkan dosanya kedua ayahku. Masuknya ayah dari ayahnya sendiri dengan ayah dari mertua. Makanya kedua ayahnya. Ya Allah, ampunkan dosanya kedua ibuku. Ibunya sendiri dan ibu mertuanya. Yang lepas. Banyak jemaah langsung bilang, iya Ustaz, orang tua tadi selalu didoakan. Doakan tuh mertua tak. Mertua alangkah bahagianya. Mereka didoakan oleh menantunya. Itu dibilang mertua yang beruntung. Bagaimana tidak beruntung? Menantu tidak lupa kepada mertuanya. Insya. Yang kedua, minta doakan untuk diri kita supaya bisa lebih siap menghadapi ujian dan cobaan. Maksudnya lebih siap menghadapi cobaan karena kita ini semua tinggal menunggu waktu. Boleh jadi anak tak lebih dulu. Tapi mohon maaf Pak Ibu, saya selalu katakan uminya, saya tak sanggup kalau anakku lebih dulu. Tidak bisa kan? Kenapa tidak bisa? Berat sekali itu namanya kematian. Berat kalau orang tua tak meninggal. Tapi jauh lebih berat kalau anak itu yang meninggal, Pak. Ada itu pernah kapan rasakan itu? Berat itu kalau orang tua tak meninggal, tapi jauh lebih berat kalau anak yang meninggal. Tak sanggup kan saya, Allah tak kuat, Pak. Tak mampu kan? Kenapa Ustaz Ansar tak mampu? Dari dalam mentongi itu. Makanya selalu doakan, ya Allah, panjangkan umurnya anak-anak, ya Allah. Panjangkanlah umurnya, ya Allah. Tak sanggup kali ya Allah. Itu salah satu doa yang selalu saya panjatkan di depan Baitullah di Rauna. Jangan biarkan anakku lebih dulu, ya Allah. Saya mau dulu. Karena begitulah namanya perasaan. Betul tidak? Sama semua aja itu kapan. Tapi kita mesti siap ketika Allah akan berikan ujian itu. Sebagai manusia biasa. Doakan anak tak supaya punya jalan kebaikan semua. Lalu berikutnya jangan lupa doakan kalau ibu sudah salat tahajud suami tak belum bangun, maka doakan suami tak sambil melihat wajahnya, doanya yang baik-baik. Bismillah ya Allah, kalau lebih dulu kau meninggal dibandingkan suamiku ya Allah, kumohon kepadamu berikan lagi jodoh yang cantik untuknya. Mau Jaki? Menangis kayak ini, makanya aku hibur lagi diriku. Mau Jaki? Kenapa tidak mau? Makanya semangat gini bangun untuk salat tahajud sebentar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu semangat pagi itu pasti bangun salat tahajud sebentar. Lama-lama bicara sama aku. Sampai menit 1 jam, 5 menit mam.
Sampai jam berapa kita bisa duduk? Sampai jam 11. Oh iya, duduk makin aku pulang dulu saya. Buka banyak mau gak lanjut sebentar subuh kurang di Baruga. Ayo tambahin lagi. Kayak ini keluarga orang yang meninggal kurang nenek kurang. Ya. Berapa tadi? 2. Yang ketiga, kuburan berkata kepada almarhumah juga pengantarnya, ana baitul turab. Saya adalah tempat wahai engkau almarhumah ibu Kati. Di tempat ini engkau tidak bawa bantal dan kasur. Apa memang kan dibawa? Tidak ada. Apa dibawa? Bajuta itu banyaknya di lemari. Harganya bahkan berjuta-juta. Bahkan setiap pengantin kita, Bu, mohon maaf, tak terlalu bajuta. Suami tak upah punanya ser. Terlalu lemari bajuta suami tak ikut dong. Baju kokona itu terus nampak kalau pasti. Ya itu suami tak Bu sakinah sayangnya kalau ada warna bukan untuk dia itu. Betul tidak Pak? Itu mengaku ji. Itu suami tak Bu, mohon maaf nih, ku sampaikan makin ini jeritan hati suami dari dalam. Kalau ada uang Bu, tidak ada simpan itu, ada simpan. Kalaupun ada coko-coko yang ke rumah aja kita kasih itu. Kenapa? Karena sifatnya sebagian, tapi tidak ada orang marah. Sifatnya ibu-ibu kalau pegang uang tidak bisa tahan. Tapi tidak ada orang marah begitu, orang sana aja. Sana aja. Baru sekali suaminya sedikit-sedikit kor-koruang misalnya. Halo. Kor-koruang. Dari kor-koruang di belakang kah? Ya, sana aja. Kembali dulu. Saya adalah tempat di mana hartamu tidak lagi berguna. Uangmu bermiliar-miliar. Tidak ada kau bawa walaupun 100 rupiah. Syukur-syukur waktunya dulu hidup engkau bersedekah. Syukur-syukur waktunya dulu hidup engkau sumbangkan sebagian uangmu di masjid. Syukur-syukur waktu hidup engkau sudah masukkan sebagian rezekimu di Basnas. Karena lewat Basnas lah hafiz Al-Quran dapat santunan. Lewat Basnas lah anak-anak yatim piatu diberikan oleh Basnas. Lewat Basnas lah maka duafa seluruh desa sekota Maros mendapatkan setiap bulan. Lewat Basnas lah kain kapan dibelikan kepada mereka orang yang tak mampu yang meninggal dunia. Lewat Basnas lah mereka orang tak mampu masuk di rumah sakit diberikan santunan oleh Basnas. Syukur-syukur itu yang akan menjadi penolak bala ketika malaikat akan mencambuk kita dalam kuburan. Tapi pun tidak tomo, tidak sekali harapan. Makanya nih Majelis Taklim nanti setiap pengajian ayo kumpulkan walaupun 5.000, walaupun 1.000 rupiah. Jangan bilang 100.000 atau 50.000, jangan. Nah biar 1.000 rupiah. Kalau tak kumpul 70.000, itu mau bawa masuk di Basnas. Karena itu bermanfaat sekali untuk sesama kita. Jangan makin bilang banyak. Kan mulai itu Majelis Taklim sekarang banyak begitu. Setiap pengajian ada disisipkan sedikit untuk dikasih masuk di Basnas. Kalau mau silakan, kalau tidak mau jangan. Susah kamu. Tapi ingatlah kuburan berkata supaya engkau tenang tidur dan istirahat di tempat ini. Fa'aksiru amalus salih, perbanyaklah amal salih. Amal salih yang tidak pernah terputus adalah sedekah. Ditahu kita, itu tidak terputus itu. Sedekah. Itu yang dikasih masuk di Basnas. Tidak akan pernah terputus itu pahala. Sampai datanya hari kiamat. Wabil khusus guru-guru, saya lihat ada kepala sekolah. Bersyukurlah Bu, sekarang di Maros sudah 35 sekolah musalla yang dibangun lewat impak sertifikasi kita. Maka kalau meninggal nanti, malaikat berkata ini rekeningmu dari musalla SMP ini tabunganmu dari musalla SD ini. Pasti ibu berkata, alangkah bersyukur ya Allah. Dulu setiap cari sertifikasiku 25.000 kusumbangkan untuk musalla ternyata. Alhamdulillah. Ingat Ki, pasti mati Ki. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, ada mikode Kak bilang jam terlalu lama setelah kering nanti kuya. Yang keempat adalah ana baitul afai, saya adalah tempat di mana cacing-cacing akan memakanmu wahai almarhumah. Cacing ular kalajengking sudah ada di tempat ini dan siap memangsamu. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu, ada yang senang makan dengan cacing? Ada yang bisa makan cacing-cacing di depan tak? Nah itu nanti akan makan kulitnya.
Ini semua yang akan matang. Dan cacing paling senang kalau yang meninggal itu adalah Pak Gosip. Apa dah bilang cacing kalau yang meninggal Pak Gosip? Hei cacing-cacing, kalau jengkil ulat-ulat, mulutnya Pak Gosip akan kita nikmati bersama. Karena daging yang paling lezat dan nikmat adalah mulutnya Pak Gosip. Pada cacing Pak Gosip. Karena tahu Pak Gosip baru bangun, belum sikat gigi, pergi gosip. Dan ada Pak Gosip sini dah, sana aja. Sana aja. Lalu yang terakhir, yang kelima, maka kuburan pun berkata, ana baitu su'ali mungkar wa nakir. Saya adalah tempat di mana mungkar dan nakir akan bertanya kepadamu, diawali dengan pertanyaan mar'abuka, siapa Rabbmu. Maka amalkanlah zikir harian, abdalu zikri la ilaha illallah. Paling bagus lagi salat tahajud, istighfar, lalu amalkan zikir la ilaha illallah. Kalau mampu menjawab diawali kalimat marrabbuka, kemudian berikutnya man nabiyuka. Yang poin kedua ini, kalau datang maki di depan Rasulullah mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, otomatis itu dapat maki syafaatnya di tempat itu. Rasulullah akan memberikan syafaatnya. Makanya mohon maaf Pak Ibu, kumpul-kumpul maki uang. Baru kita berangkat sama-sama ke Rasulullah ziarah. Dan bisa tawaf di depan Baitullah. Insya Allah. Tadi itu menangis semua jemaah di Hotel Al-Madeira. Waktu sama nasi lebih 100 orang. Saya bilang beruntung itu pergi ke Tanah Suci. Lebih beruntung lagi juga almarhum kalau yang sudah dikubur. Karena mereka akan dapat pahala badal umrah dari anak menantu cucunya yang berangkat kali ini. Insya Allah. Kemudian berikutnya pertanyaan berikutnya. Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Termasuk dalam riwayat mas sahabatuka, siapa sahabatmu? Di saat almarhum sudah menjawab semua pertanyaan malaikat mungkar, maka ditampakkanlah olehnya pintu taman-taman surga dalam kuburannya, min riyahil jannah. Maka kuburannya almarhumah tidak sempit dan tidak gelap, melainkan sejauh mata memandang taman-taman surga. Alhamdulillah. Tapi kalau tak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, maka ia pun akan menyesali dirinya. Digambarkan dalam Al-Quran penyesalan lanjut tomatia apa nak karang Allah Ta'ala. Rabbana besarna ikarai anna pagi atangku abesarna kucini mikodon rilalanna kuburanku. Apa yang kau lihat di dalamnya kuburanmu? Tempat yang sempit, tempat yang gelap, penuh cacing ulat-ulat. Wabil khusus orang yang banyak hartanya tapi tidak keluarkan zakatnya. 2 ular hitam, matanya menakutkan melilit tubuhnya. Kumpul harta, tidak usah keluar zakatnya, ular akan temani di situ nanti. Nah kan melaku, saya kan hanya sampaikan hadisnya, tidak salah ya. Sampaikan aja hadisnya. Harta yang dikumpul itu nanti jadi asap bagi kita kalau tidak dikeluarkan sedekahnya. Lalu kemudian ia melanjutkan, wa zami'na ikarain kulang ngeritu jemi yang asing anne tau mati ya lebih dulu ya Allah. Apa yang kau dengarkan? Mereka semua menyesal ya Allah. Penyesalannya datang ya Allah. Lalu berkata, Farji'na, kembalikan ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan ke dunia ya Allah. Farji'na, kembalikan ke dunia ya Allah. Kata malaikat, untuk apa engkau minta kembali di dunia? Na'mal salihan, wa toma, berbuat amal saleh. Hartaku akan kusedekahkan semua supaya mengalir pahala untukku. Lalu malaikat hanya berkata, terlambat engkau masih. Jangan. Tinggal mengkurus di situ terus menyesal. Tinggallah penyesalan dan tiada arti. Wa kafa bil maut wa ida, cukuplah kematian menjadi nasihat. Maka kita tutup ceramah takziah ini. Kewajiban kita setelah meninggal almarhum orang tua tak, suami tak, istri tak, salah satu amalan yang paling ditunggu adalah sedekah. Ini kakak, itu nasi kapan disiapkan dia? Siapa yang makan itu nasi sebentar, lalu
Kalau pergi salat subuh di masjid, maka dapat pahala almarhumah ibunda Kati. Makanya makan semua sebentar itu deh, bawa pulang. Kalau ada lebihnya, bungkus pulang. Yang kedua adalah doa. Karena ini doa, kata Rasulullah dalam satu hadis riwayatnya, sahih. Orang yang sudah meninggal itu, siapapun yang sudah meninggal itu, singkamai posisi mau tenggelam. Bisa dibayangkan orang yang mau tenggelam. Tapi setiap kali anaknya, istrinya, suaminya, menantunya doakangi, cucunya doakangi, maka dia akan diangkat supaya tidak jadi tenggelam. Makanya kita tutup ceramah takziah ini dengan sama-sama mendoakan natabami almarhumah nenek Kati, natabatongi almarhum ayata, ibu tak, nenek tak, karena cucu yang membaca, anak yang membaca untuk orang tuanya. Ayo sama-sama kita gunakan waktu 3-4 menit untuk doakan almarhum orang tua tak semua. Husuklah. Kita kalau husuk pasti tiba-tiba bisa melihat. Karena yang meninggal itu hanya jasadnya. Ruhnya tidak meninggal. Sama-sama bacanya, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pelan-pelan ikut kita. Rabbi ghafirli, sama-sama, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh suaranya dikasih naik tone. Sebagaimana kita rindu ingin berjumpa kembali dengan orang tua kita semua. Ayo ulangi sama-sama. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunkan dosa-dosa orang tua, ya Allah. Dosa mertua, ya Allah. Dosa nenekku, ya Allah. Dosa kakekku dari jalur ibu dan ayahku, ya Allah. Ampuni, ya Allah. Ayo kita ulangi lagi. Kita ulangi 3 kali. Husuklah, karena sebenarnya itu dekat dengan kita. Kita jangan kadang lupa selalu mendoakan Qur'an. Ulangi sama-sama suara tak. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, seandainya masih bisa diputar waktu, ya Allah, ingin kembali berkumpul dengan almarhum orang tua kami, ya Allah. Sama-sama kita baca. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya pun melihat lewat mata batinku almarhum Haji Kokoron tersenyum. Terima kasih doamu Ansar, terima kasih. Ayo satu kali suara tak dekat tinggi sama-sama. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 menit kita terdiam dulu sambil menarik nafas pelan-pelan. Hadirkan wajah orang tua kita masing-masing yang telah berpulang ke rahmatullah. Sambil berkata pelan, Ibu, Ayah, kami rindu Ayah, kami rindu denganmu Ibu. Siapa yang tidak rindu dengan ayah dan ibunya? Memang pantas kita rindukan karena mereka telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Anakku, dulu waktumu kecil Dina, waktumu sakit anakku, ibu tidak bisa makan, bapak tidak bisa makan, juga tidak bisa tidur, nak. Kenapa ayah dan ibumu tidak bisa tidur, nak?
Engkau juga akan tahu jawabannya anakku kalau sudah punya anak. Supaya engkau tahu bagaimana kasih sayangnya ayah dan ibumu Dina. Anakku, saat engkau dulu sedih karena makanan tidak enak di depanmu, ayahmu berusaha untuk pergi carikan makanan yang enak. Nanti engkau juga tahu rasanya kasih sayang ayah. Tidak mau melihat anaknya tidak bahagia. Anakku, setiap malam ayah dan ibu bangun salat tahajud, kamu jinak kudoakan nak, kamu jinak kudoakan. Tapi setelah engkau besar anakku, kenapa melupai orang tuamu nak? Tak lupa tantu nak lampar itu tua tak kodong. Ya Allah ya Rabbi, parisi nantu korona sarin tua tak pun dari kelupaan. Karena itulah semua yang masih hidup orang tuanya, berbaktilah, bahagiakan orang tuamu sebelum engkau menangis menyesal. Sempatkan untuk datang peluk-peluk ibu tak, cium ibumu baik-baik, bapakmu peluk. Ustaz Ansar, alhamdulillah, mungkin karena aku sayang kodong orang tua, makanya selalu setiap tahun ku bawa ke tanah suci Alma. Setiap tahun ku bawa orang tuaku ke tanah suci, Pak Ibu. Kenapa Ustaz Ansar bawa orang tua ke tanah suci? Karena bahagia Kak melihat air matanya di depan Baitullah. Sekalipun kita gendong orang tua ini ke tanah suci, maka engkau belum mampu membalas kebaikannya. Makanya bahagiakan sebelum ia berpulang ke rahmatullah. Akhirnya, mari kita kirimkan Al-Fatihah kembali kepada almarhumah ibu tercinta. Ila hasinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat jalan Ibu. Selamat jalan. Doa-doa kami akan selalu terkirim untukmu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan sama-sama baca salawat badar. Semangat kita berbakti, semangat kita salat tahajud, semangat kita baca Al-Quran, dan juga semangat bersedekah. Ayo sama-sama. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup sekian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terpanggil kan? Bude.